Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda alal khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada pembahasan kelompok sifat, pembagian sifat ya. Kemarin sudah kita bahas ada berapa macam? Ada sifat nafsiyah, terus salbiyah, terus ma'ani, terus ma'nawiyah. Tiap-tiap kelompok ini, tiap-tiap bagian sifat ini punya keuntungan yang berbeda-beda, punya hikmah yang berbeda-beda. Artinya kita tahu yang namanya sifat nafsiyah, oh faedahnya tahu jati dirinya Allah. Tahu sifat salbiyah, oh tahu perkara yang mensucikan Allah. Tahu sifat ma'ani, artinya tahu perkara yang kita saksikan pada dirinya Allah. Tahu sifat ma'nawiyah, artinya tahu apa yang mau kita sebutkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hanya baru belajar sifat 20 dan belum memahami pembagian sifat, maka dikatakan oleh para ulama belum disebut mengenal kepada Allah, karena belum paham kepada sifat yang 20 itu menunjuk kepada apa saja.
Tapi setelah kita tahu, oh yang 20 itu dibagi 4. Ada yang menunjukkan pada jati dirinya Allah, ada yang menunjukkan pada kesucian Allah, ada yang menunjukkan pada sesuatu yang bisa dilihat dari dirinya Allah, ada sesuatu yang menunjukkan pada sifat panggilan atau sifat keadaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang mau mendengarkan lagi tinggal buka di channel, tinggal lihat kajian Tijan Durori pada perjumpaan yang lalu. Kemudian yang berikutnya setelah pembahasan kelompok sifat, lalu musannif melanjutkan peringatan yang kedua. Ada 2 peringatan kemarin, artinya ada 2 tambahan pengetahuan agar kamu jangan sampai nggak tahu masalah ini gitu loh. Yang pertama kemarin masalah kelompok sifat, yang kedua masalah ta'alluqnya sifat. Ta'alluq itu artinya hubungan antara sifat Allah dengan perkara lain. Kalau kita nggak ngerti hubungan sifat Allah dengan perkara lain, nanti jangan-jangan ketika ada suatu kejadian kita anggap perkara-perkara itu berhubungan pada diri kita sendiri dan tidak berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap keadaan apapun harus kita ketahui semuanya berhubungan dengan Allah. Tinggal kita lihat ini berhubungannya dengan sifat Allah yang mana. Tapi seluruh perkara pasti berhubungan dengan sifat Allah. Kalau kamu nggak kenal sifat Allah, maka kamu nggak akan tahu perkara ini hubungannya sama sifat yang mana. Gitu. Atsani, la yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani wa min haitsu ta'alluqu wa adamuhu wa min haitsu umumuhu lil wajibati wal jaizati wal mustahilat wa khususuhu bil mumkinati wa bil mawjudati aqsamun arba'atun. Hubungan antara sifat Allah dengan perkara lain itu hubungannya macam-macam. Ada yang bentuk hubungannya dari segi keumuman, meliputi yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, atau hubungannya dari segi kekhususan, hanya berhubungan pada perkara yang ada saja, atau hubungannya pada perkara mungkin. Ini nanti kita akan jelaskan masing-masing. Yang jumlah seluruhnya ada 4 macam hubungan. Hubungan sifat Allah dengan perkara lain ada 4 macam. 4 macam ini tinggal kita lihat nanti hubungannya dengan sifat apa. Hingga setiap apapun yang kamu ketahui, yang kamu temukan, kamu akan tahu, oh kejadian ini berhubungan sama sifat Allah yang ini. Kejadian ini hubungan sama sifat Allah yang ini. Hingga kamu akan senantiasa menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwalu, yang pertama, ma yata'allaqu bil mumkinat wa ya al-qudratu wal iradatu. Lakinna ta'alluqul ula ta'alluqul ijad wa idam wa ta'alluqu tsani ta'alluqu tahsis. Hubungan yang pertama
adalah hubungan dengan perkara yang mungkin terjadi. Besok hujan apa enggak? Boleh enggak besok hujan? Boleh enggak hujan? Sesuatu yang boleh terjadi, boleh enggak terjadi namanya apa? Jaiz atau mungkin. Dalam bahasa tauhid disebut mungkin. Dalam bahasa intelektual namanya probabilitas, tingkat kemungkinan. Segala yang masih berkait sama perkara yang mungkin terjadi, maka ketika itu muncul perkara yang mungkin itu berhubungan dengan sifat kudrat dan iradatnya Allah. Mungkin enggak kamu besok jadi presiden? Kalau jadi, maka itu dimunculkan oleh kudrat iradatnya Allah. Apapun yang mungkin terjadi ketika muncul, tidak ada yang muncul dengan sendirinya atau dimunculkan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Apapun yang mungkin terjadi, besok mungkin hujan, besok mungkin panas, besok mungkin kawin, besok mungkin mati, besok mungkin kerja, besok mungkin segala yang mungkin terjadi, kalau dia bisa muncul dan benar-benar terjadi, kemunculannya karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok bisa aja tahu ada bos datang nih, ada proyek nih 17 kaleng nih. Boleh enggak? Mungkin enggak? Kalau itu terjadi berarti dimunculkan oleh kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui ini. Kalau kamu nggak ngaji ini, nggak tahu hubungan ini, kamu akan menyangka ada sesuatu perkara yang mungkin, kemudian dia muncul, tapi tidak dimunculkan oleh Allah. Ini bahaya ini. Hah? Ya artinya fitnah, nuduh selain Allah bisa menciptakan. Kayak contoh, saya sakit gara-gara kamu. Kerjaan saya bangkrut gara-gara kamu. Saya celaka gara-gara kamu. Allah kemana itu? Cuekin, nggak dilirik sama dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu yang terjadi itu perkara mungkin bukan tadinya. Mungkin, kalau itu mungkin, yang bisa memunculkan mungkin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain selain Allah bisa memunculkan. Hingga kamu sakit, kamu bangkrut, kamu berjaya, kamu diuji musibah apapun, kamu kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu nuduh, ini kan saya sendiri yang berusaha hingga saya berhasil, kamu jadi Fir'aun namanya. Jadi dalam Al-Quran, di Quran Allah sudah mengingatkan kepada kita ketika Korun, kamu tahu Korun? Korun tahu? Bukan Kirun, bukan Korun, tahu Korun? Apa? Taunya hartanya kamu, harta karun. Harta karun itu aneh. Yang namanya Korun, orang yang namanya Korun itu meninggalnya di Mesir. Masa hartanya di sini kamu dapat? Oh, dapat harta karun? Apa hubungannya? Orang matinya di sono, lo gali di dapatnya di sini, gimana sih? Kalau galinya di sini bukan hartanya Korun, hartanya Majapahit, no. Hartanya Singosari, hartanya Brahma Kumbara.
Qarun itu orang yang kaya raya. Kunci hartanya itu dibawa oleh 40 ekor kuda. Kunci hartanya. Lah hartanya seberapa? Melimpah ruah. Ketika suatu hari didatangi oleh pengikut Nabi Musa, disuruh membayar zakat, apa kata Qarun? Apa yang saya punya ini semua adalah hasil dari ilmu saya sendiri. Dia nggak mengakui kalau itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika diminta untuk taubat, dia nggak mau taubat, maka Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya sekalian. Dimasukin setengah badan. Gimana Qarun? Ya udah saya taubat, ampuni saya. Ya udah bayar zakat. Enggak, masuk lagi. Sampai semuanya tenggelam dan tidak lagi diampuni Qarun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kamu lihat memang kelihatannya kamu yang kerja sendiri. Kamu kesono sendiri, macul sendiri, capek sendiri, keringetan sendiri. Kok tiba-tiba kamu suruh ngomong ini dari Allah? Kan nafsu kamu nggak mau, gitu loh. Yang nggak mau siapa? Nafsu, bukan akal, gitu loh. Kalau akal akan menerima ini dari Allah, tapi nafsu nggak mau. Kata siapa dari Allah? Saya cari sendiri. Nah, tinggal perangnya kamu dengan nafsu kamu. Kuat mana? Pengetahuan akal kamu atau nafsu kamu yang akan memenangkannya. Tapi kita harus sadar bahwa perkara yang mungkin tidak akan bisa muncul kecuali dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarnya beginilah. Kalau kamu bisa menentukan nasib kamu sendiri, yang akan kamu tentukan apa? Kalau kamu bisa nentuin nasib kamu sendiri gimana? Mau milih jadi orang ganteng, ya kan? Daripada jelek kamu begini ngapain? Mau milih jadi orang kaya, ya. Mau milih jadi orang yang istrinya 4. Udah belum satu? Satu aja belum, 4 aja deh. Mau milih jadi pejabat, mau milih punya gigi yang bagus, ya kan? Kalau bisa nentuin, tapi kan kita nggak bisa. Lah, ketika ada perubahan terjadi pada nasib kita, yakinlah itu datang dari Allah. Kalau datang dari diri kamu sendiri, kamu akan bisa pilih yang lebih baik dari yang sekarang ini. Nyatanya nggak bisa. Wajah jelek, ya alhamdulillah, untung punya wajah daripada rata lu. Dibikin oleh Allah tingginya segini, untung ya Allah, kok enggak ketinggian banget, enggak kependekan, alhamdulillah, isinya untung doang. Dijadikan oleh Allah kok jadi orang Indonesia, untung enggak orang Afrika, ya Allah, alhamdulillah. Jadi harus kamu syukuri segala yang Allah munculkan dari perkara mungkin. Jadi apapun perkara mungkin, apabila muncul, yakinilah itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak punya keyakinan seperti ini, gimana? Kamu akan punya keyakinan seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Khusyuwiyah, orang-orang Murji'ah yang mengatakan sebagian datang dari Allah, sebagian datang dari makhluk. Kayak begini, yang baik-baik dari Allah, yang jelek-jelek dari
ya kan? Ya kan? Berarti kalau itu sampai jadi keyakinan, maka kamu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kamu ahlu sunnah wal jamaah, kamu harus meyakini yang baik, yang buruk semua datang dari Allah. Apabila itu masih perkara mungkin, apapun kejadiannya, mau itu kebaikan, keburukan, kemaslahatan, manfaat, madharah, kenikmatan, kesusahan, semuanya muncul dari Allah, kudrat dan iradah. Ya, itu hubungan yang pertama. Hubungan yang pertama, sifat Allah dengan perkara mungkin. Hubungannya apa? Kudrat hubungannya memunculkan. Iradat hubungannya menentukan. Punya dua macam hubungan berbeda. Kudrat punya hubungan sendiri, iradat punya hubungan sendiri. Kudrat hubungannya apa? Memunculkan. Iradat menentukan. Kalau saya mau menciptakan meja, munculnya meja itu kerjanya kudrat. Tapi keadaan mejanya kotak, mejanya tinggi, warnanya coklat. Ini kerjanya apa? Iradah, kerjanya ketentuan. Jadi ketentuan atau keinginan dan kemampuan ini selalu bergandengan, nggak bisa dipisahkan. Keduanya punya kerja sendiri. Yang satu kerjanya memunculkan, yang satu kerjanya menentukan. Itu hubungan yang pertama dari sifat kudrat dan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung. Terus yang kedua, ma yata'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat huwa al ilmu wal kalam. Lakin ta'alluqul awwali ta'alluqul inkisyaf wa ta'alluqu tsani ta'alluqu dilalah. Yang kedua, hubungan sifat ilmu. Allah punya sifat, Allah bersifat mengetahui, dan Allah bersifat kalam. Dua sifat ini, ilmu dan kalam, itu berhubungan dengan kita. Hubungannya apa? Hubungannya namanya inkisyaf. Apa inkisyaf itu? Inkisyaf itu menyingkap. Kalau tadi kudrat hubungannya apa? Memunculkan. Kalau ilmu dan ilmu hubungannya apa? Menyingkap. Artinya apa? Segala apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang tidak akan terjadi, semuanya berhubungan dengan ilmunya Allah. Allah tahu besok akan terjadi ini. Allah tahu besok ini tidak akan terjadi. Allah tahu yang akan datang fulan akan lahir. Allah tahu yang akan kejadian. Seluruh apapun kita harus yakin semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu, ada di dalam ilmunya Allah, ada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Sesuatu yang ada dalam pengetahuannya Allah itu pasti mengandung nilai hikmah. Kalau kamu melihat satu kejadian, kejadian itu pasti ada di ilmunya Allah. Kayak contoh begini, Allah memberikan berita kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, kan diberitakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat nanya, ya Allah, kenapa kok bikin manusia? Saya lihat ya Allah, manusia yang akan dibikin itu nanti akan berperang, saling bunuh, saling bacok, saling tipu, saling menghujat, hingga akan terjadi mentumpahkan darah, bunuh-membunuh. Kenapa ya Allah kok dibikin? Padahal akan terjadi berbagai macam bencana ya Allah. Malaikat nanya, kenapa kok dibikin? Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kamu nggak tahu. Nah, jadi segala macam yang terjadi ini, andai kita mau protes, kenapa kok begini? Sadarilah kejadian ini diketahui oleh Allah, dan Allah tahu mana yang terbaik untuk kita dan mana yang nggak baik untuk kita. Kalau ini yang dijadikan Allah, maka ini pasti yang terbaik untuk kita. Kamu jangan protes. Kita kan enggak, kenapa ya Allah istri saya jelek begitu ya Allah, kenapa enggak Luna Maya aja ya Allah? Kenapa kok enggak yang cantik ya Allah? Kalau kamu dikasih yang cantik, kamu enggak sempat kerja, lu di rumah melulu. Lah ya dong, suruh kerja males, keluar males, ngapain males. Untung lu punya istri jelek, jadi kan kadang demen, kadang keluar. Ini ada nilai hikmah. Semua yang kita terima, kejadian apapun yang Allah tentukan, itu diketahui oleh Allah. Kenapa orang Afrika hitam? Kenapa ada yang putih? Kenapa ada yang pesek? Kenapa ada yang mancung? Kenapa ada yang tinggi? Ada yang kecil? Kamu nggak boleh nanya, kenapa engkau bikin begini ya Allah? Allah akan jawab apa? Allah akan jawab apa? Saya tahu yang kamu nggak tahu. Jadi kalau kamu nanya sama Allah, kenapa kok bikin begini ya Allah? Kenapa kok bikin begini? Allah yang akan jawab, saya tahu yang kamu nggak tahu. Sehingga kamu harus menerima segala kejadian apapun yang Allah tentukan pada diri kita, selagi kejadian itu tidak sampai melanggar perintah syariat, selagi kejadian itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, tinggal kita lihat apa perintahnya agama. Contoh, kita dijadikan oleh Allah berbuat maksiat, maka jangan terus kamu, kan ini yang bikin Allah, ya sudah terserah Allah. Oh, nggak boleh. Kalau ada kejadian maksiat, maka kita lihat agama perintahnya apa? Taubat. Kalau kita maksiat segera taubat, maksiat segera taubat. Kalau Allah jadikan saya ke orang bodoh, perintahnya apa?
belajar. Jangan terus, oh yang bikin Allah dibikin bodoh, ya biarin aja. Oh nggak boleh. Sama aja kamu punya rambut gondrong, terus kamu potong. Yang perintah siapa? Allah yang merintah. Kenapa? Rambut itu milik Allah. Yang boleh motong perintahnya Allah. Kalau Allah potong, perintah potong, ya dipotong. Kalau Allah perintah jangan potong, ya nggak boleh dipotong. Kayak kita punya rambut, kita juga punya rambut namanya alis, punya rambut namanya, ada yang di bawah rambut semua, ada yang diperintah dipotong, ada yang nggak boleh, ada yang disuruhnya dicabutin. Jadi perintah karena Allah yang punya, Allah yang merintah. Oh, kalau bulu alis nggak boleh dipotong, nggak boleh diapa-apain, walaupun itu wanita. Sekarang kan nggak, wanita paling sibuk ngurusin alis. Ada yang disulam, ada yang ditato, ada yang dipotong, dicabut, padahal nggak boleh itu. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian seseorang pesan sama istrinya, "Mak, besok pagi saya mau rapat. Sekarang saya ngantuk, saya mau tidur. Ini nanti berkas yang di meja kumpulin, tolong masukin tas kerja saya. Tinggal saya besok pagi langsung berangkat kantor." Kata istrinya, "Alah, mau tinggal masukin besok pagi aja lah. Bangun tidur ntar saya masukin." Bener begitu tidur dua-duanya, pagi-pagi bangunnya dibangunin anaknya mencret-mencret. Anaknya sakit, sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin. Suaminya punya urusan sendiri, istri punya urusan, sampai nggak sempat masukin dokumen. Begitu suaminya ambil tas main berangkat, sampai di bis dia duduk mau jalan, dibuka tasnya kosong, dokumennya belum masuk. Pulang, dasar istri sialan, kurang ajar, tinggal masukin dokumen aja nggak dimasukin. Pulang ke rumah, dokumennya diambil sambil ngomel. Berangkat lagi ke stasiun, ke terminal, duduk dapat bis, giliran yang kedua. Bis pertama sudah, sambil duduk dekat supir ngomel, "Terlambat, saya nggak bisa ikut rapat, bos sudah nunggu terus." Kata supirnya, "Pak, ini kok cerewet kenapa?" "Saya Pak udah berangkat tadi, tapi istri saya sialan memang." "Kenapa emangnya?" "Gara-gara istri saya ketinggalan bis yang pertama. Saya harus naik bis yang..." Kata supirnya apa? "Untung Pak, bis yang pertama tabrakan tadi, guling." "Masa Pak? Alhamdulillah, ya Allah, untung istri saya kok nggak masuk ini." Tadi ngamuk-ngamuk kamu, sekarang untung. Kenapa itu? Karena kamu nggak ngerti yang di ilmunya Allah. Kamu hanya tahu yang di ilmu kamu. Menurut kamu hal ini merugikan. Padahal yang tahu siapa? Allah Maha mengetahui. Hingga kamu nggak boleh protes. Kamu dijadikan nggak lulus sekolah, kamu dijadikan kerjanya cuma jadi pegawai, kamu kerjanya cuma jadi PNS, kamu jadi polisi, kamu jadi petani. Semua yang Allah pilihkan mengandung hikmah. Itu berhubungan sama apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemunculannya, kembali nih, kemunculannya yang kita terima dimunculkan oleh yang munculin siapa tadi? Kudrat, iradat. Hubungan sama apa? Hubungannya sama kudrat, iradat.
Lah, setelah dimunculkan, kamu terima yang dimunculkan oleh kudrat iradat, kamu terima, maka kejadian ini berhubungan lagi sama ilmunya, hingga kamu jangan protes. Kenapa kok Allah bikinnya begini? Kenapa kok begini? Kenapa bapak saya kok dia? Kenapa enggak bapak saya Tommy Soeharto aja? Ya. Coba bapak kamu Tommy Soeharto. Kamu enggak di sini. Singapura ya. Australia ya kan? Ya. Tapi kan untung kamu di sini bisa ngaji. Untung bapak kamu bukan gitu loh. Jadi ketika munculnya dimunculkan oleh kudrat. Setelah muncul kamu terima, maka kamu harus tahu ini yang terbaik untuk saya. Kenapa? Karena ini yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak minta sepeda sama bapaknya, "Pak, minta sepeda, Pak." Mintanya sepeda motor gede. Yang minta anak SD. Dari mulai SD minta sama bapaknya baru dibeliin waktu dia SMA. Kata anaknya, "Bapak ini dasar pelit. Orang minta motor dari zaman dahulu sampai sekarang baru dikasih." Kata bapaknya, "Bukan pelit, tapi saya pilih waktunya yang terbaik untuk kamu." Itu dong. Kalau kamu saya belikan motor waktu itu, mungkin kamu sudah nggak hidup lagi. Kenapa? Kebut-kebutan sono, main sini, ngebut sono, ngebut sini, akhirnya tabrakan, budi dharma, apa nggak repot saya. Untung. Jadi kalau kamu minta sama Allah, berharap Allah menciptakan sesuatu kok nggak muncul-muncul, maka ketahuilah Allah tahu yang terbaik kapan itu akan dimunculkan. Kok kamu mintanya A, yang muncul B, yakinlah B itulah yang terbaik untuk kita. Makanya ada sahabat Nabi, orangnya miskin. Di rumah cuma punya sarung satu. Kalau dia sembahyang, selesai sembahyang langsung pulang. Kenapa? Sarungnya mau dipakai istrinya sholat. Kalau enggak dia pulang, istrinya enggak sholat-sholat di rumah. Cuma punya satu sarung. Tiap hari habis sholat, "Ya Rasulullah, doain saya biar saya punya 2 sarung, biar saya punya 3 sarung, biar hidup saya berkah ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Udah, ini lebih baik buat kamu." Begitu aja sudah top. Sudah. Susah ya Rasul, ini serba tiap hari. Kata Nabi, "Jangan. Kamu jangan minta harta, nanti kamu berlebihan, kamu lalai." "Enggak ya Nabi, pokoknya kalau saya punya harta, saya akan bayar zakat, saya akan ikut berjuang dengan harta saya." Sama Nabi akhirnya dikasih sepasang kambing. Yang ngasih Nabi kambingnya berkah. Dikasih tahun ini beranak. Dari mulai dia tinggal di kota Madinah penuh dengan kambingnya. Sampai dia pindah ke pinggiran kota Madinah, cari tempat yang luas untuk naruh kambing. Dari mulai berjamaah tiap hari sampai jamaahnya kalau Jumatan doang. Coba. Udah begitu tambah banyak lagi, Jumatan juga kirim salam. Titip salam lah ya, saya nggak bisa Jumatan, kambing saya ribut. Karena nggak pernah kelihatan. Nabi nanya, "Mana Sa'labah?" Nggak pernah kelihatan. "Wow, Sa'labah udah pindah ya Rasul." "Kemana?" "Ke pinggir kota Madinah." "Kenapa dia pindah?" "Tempatnya sudah nggak cukup buat naruh ternaknya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Gimana itu?" Sampai ketika ditagih bayar zakat, seperti Qorun, "Mau, capek saya ngurusin kambing, suruh bayar zakat." Lupa sama janjinya tadi, lupa. "Ya Rasulullah, kalau saya kaya terus saya..." Jadi Allah Maha mengetahui. Kalau kamu dibikin miskin, bukan Allah nggak bisa bikin kaya, bukan.
Kamu dibikin jelek begini, bukan nggak bisa bikin ganteng, bukan. Untung dibikin. Kalau lo ganteng, lo kok Hollywood sono, maksiat melulu kerjaannya lo. Untung lo jelek, gak ada yang mau. Alhamdulillah ya Allah, saya kok jelek ya Allah, begitu mestinya. Jangan kenapa jelek, nggak ada. Jadi kamu nggak boleh protes, nggak boleh nanya kenapa Allah bikin begini. Karena setiap yang Allah bikin begini berhubungan sama apa? Ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah maha luas. Ilmunya Allah maha mengetahui segala hikmah. Hingga apa yang terbaik, apa yang buruk untuk kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, wa tsalitsu ma yata'allaqu bil mawjudat wa as-sam'u wal basar. Yang ketiga adalah yang ta'alluq hubungannya sama perkara yang ada. Segala yang ada itu hubungannya sama penglihatan dan pendengaran Allah. Semua yang ada pasti didengar dan dilihat oleh Allah. Maka kalau kamu berjalan kemana saja, duduk di mana saja, tidur di mana saja, selagi kamu masih menjadi orang yang ada, maka kamu pasti dilihat oleh Allah, pasti didengar oleh Allah. Walaupun perkara yang ada itu sekecil apapun, dilihat dengan jelas oleh Allah. Walaupun perkara itu segede apapun, dilihat dengan jelas oleh Allah. Ini hingga kata para ulama dikatakan bahwa orang yang menyadari, mengetahui ta'aluk hubungannya sifat ini, dia akan tahu bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kan enggak, kamu kan lebih takut sama CCTV ya. Kalau sama Allah enggak ada takutnya. Sama CCTV-nya malaikat kamu enggak takut. Kalau sama CCTV-nya kantor, wah CCTV loh, wah kena ketahuan dah saya nih, ketahuan. Kadang itu bahaya. Kita lebih takut sama CCTV yang di jalanan daripada dilihatin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kemanapun kita, dimanapun kita, ngapain aja kita selalu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Hingga kita semestinya senantiasa malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa, malu tidak ibadah. Kenapa? Kamu dilihatin sama Allah. Kecuali kamu nggak dilihatin, kayak ginilah gambarannya. Kamu di depan kamu ada orang tua kamu lagi duduk. Kira-kira kamu berani nggak ngerokok depan orang tua kamu? Berani? Kalau kamu punya hormat, maka kamu enggak ada orang tua saya. Begitu orang tua ngadep sono, ngadep sini lagi. Kenapa? Biar jangan dilihatin. Itu kalau orang tua. Kadang ngeliatin, kadang kagak. Nah, kalau Allah tiap waktu ngeliatin, tiap detik ngeliatin, kemana saja ngeliatin, hingga kamu nggak bisa menghindar, nggak bisa menjauh, nggak bisa pisah dari apa yang menjadi ketentuan Allah, dari pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ta'aluk yang ketiga. Maka kalau kamu tahu hubungan sifat-sifat Allah dengan diri kita, kita senantiasa akan jadi hamba yang baik di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gara-gara kita nggak ngerti, kadang menganggap dari kita sendiri
kadang nganggap Allah nggak ngeliatin, kadang nganggap Allah nggak tahu, kadang kita nganggap yang saya inginkan lebih baik dari yang dipilihkan oleh Allah. Itu kan karena kita bodoh. Maka belajarlah ilmu tentang ini hingga kamu tahu apa yang menjadi ta'aluk, apa yang menjadi hubungan antara sifat Allah dengan perkara yang lain. Begitupun pendengaran, segala yang kamu minta, segala yang kamu panjatkan, segala yang kamu simpan di hati, walaupun enggak kamu ucapkan, itu pasti didengar oleh Allah. Kamu doa enggak usah kenceng-kenceng, ya Allah, enggak usah, di hati aja. Ya Allah, cantik ya Allah. Udah enggak usah teriak, ya Allah, enggak usah. Allah mendengar. Tapi kok enggak dikabulkan, kenapa? Kembali yang tadi, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kenapa kok dikasihnya yang ini ya Allah, Siti, saya kan maunya si Yuli ya. Udah, nanti kalau kamu tahu baru nyesel. Untung ya Allah, kok dipilihkan yang ini loh. Tadi kamu enggak mau. Ini Allah itu maha baik gitu loh. Allah akan memberikan apa? Allah akan berikan kepada hambanya sesuatu yang hambanya itu bisa menikmati, bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Hanya kadang hambanya yang merasa pemberian Allah kurang banyak, kurang, kamunya kurang ajar memang dasar. Ya, jadi itu yang berhubungan sama perkara yang ada. Semua yang ada, baik bentuk perbuatan kita, wujud kita, tingkah kita, ucapan kita, semua berhubungan sama penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, yaitu sifat yang enggak punya ta'alluq, sifat yang enggak punya hubungan dengan yang lain, yaitu warabi'u ma la yata'allaqu bi syai'in wa huwa al-hayat. Yang keempat adalah sifat hidup, yang mana sifat hidup ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Hidup itu enggak punya hubungan memang. Kalau kudrat, iradat, ilmu, sama, basor, kalam, 6 sifat ini semuanya punya hubungan, punya ta'alluq. Hanya satu sifat ma'ani yang enggak punya ta'alluq, yaitu sifat hidup. Tapi walaupun hidup ini enggak punya hubungan, enggak punya ta'alluq dengan kita, tapi hidup ini menjadi syarat. Apa? Sesuatu yang dirinya itu punya sifat melihat, punya sifat mendengar, punya sifat ilmu, punya sifat bicara, pasti harus hidup. Itu. Coba kalau mati bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong. Nah, kok ada orang bisa mendengar, bisa bicara, bisa melihat, maka pasti pada dirinya ada sifat hidup. Jadi hidup itu enggak punya hubungan dengan yang lain secara langsung, tapi hidup itu menjadi syarat adanya semua sifat-sifat yang punya hubungan tadi, gitu loh. Hidupnya itu enggak punya hubungan, tapi adanya sifat yang lain yang punya hubungan karena pada dirinya ada sifat hidup. Jadi 7 macam sifat ma'ani yang kita harus tahu hubungannya dengan perkara yang lain. Yang pertama kudrat, iradat. 2 ini hubungan sama apa? Kudrat sama iradat hubungan sama apa? Perkara mungkin, memunculkan perkara yang mungkin dan menentukan perkara yang mungkin. Yang kedua sifat ilmu dan sifat kalam, yaitu
Allah mengetahui segala kejadian dan Allah menginformasikan kejadian-kejadian itu. Segala informasi yang kita terima baik bentuknya Injil, Taurat, Zabur, semuanya itu ada dalam ilmunya Allah, dan Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang bahaya untuk kita. Itu semua diinformasikan oleh Allah. Kamu jangan sampai kalah sama dokter. Kadang kamu lebih yakin sama dokter daripada yakin sama Allah. Kamu rela sehari minum obat 3 kali demi sembuh. Kamu rela dipotong-potong, dibelek-belek, dijahit-jahit, yang penting sembuh. Yakin sama siapa? Bahkan kamu rela keluar kota kemanapun masih bawa obat. Ini kalau ditinggal ntar kambuh. Ini kita bawa aja lah. Tapi kamu nggak yakin kalau Allah perintah sholat subuh 2 rakaat. Gimana sih ya? Padahal itu Allah yang perintah dan pasti membawa kebaikan. Kalau kamu tinggal, bawa keburukan pasti. Seperti halnya dokter mengatakan ini diminum sehari 3 kali. Kalau kamu tinggal, kamu nggak sembuh-sembuh, nanti tambah parah. Itu dokter kamu percaya, padahal pengetahuannya pas-pasan, ilmunya kira-kira pakai. Tapi ketika berita itu dari Allah, kamu malah nggak gubris, kamu gampangkan, kamu tinggal, kamu anggap. Jangan sampai kita kalah sama dokter. Artinya lebih percaya sama dokter daripada informasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hubungannya sifat sama dan basor, yaitu hubungan dengan perkara yang ada. Segala yang ada, baik itu yang nyata, yang gaib, yang tersirat, yang tersimpan, semuanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala yajibu ala mukallafin ma'rifatu hadhihi ta'alluqati di anna dzalika min ghawamidi ilmil kalam. Maka mukallaf itu tidak wajib dengan hukuman wajib ain untuk tahu ta'aluk ini, tapi hukumnya wajib kifayah, cukup seseorang tahu dan menginformasikan pada yang lain tentang adanya kaitan antara kejadian-kejadian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kamu bisa tahu, kamu bisa mengerti, bisa menyadari bahwa segala ini selalu berkaitan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun juga, semuanya senantiasa berkaitan sama sifat-sifat Allah. Kalau kamu menyadari ini, maka kamu akan senantiasa bisa tahu, bisa punya hubungan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang punya kepahaman, punya kebaikan, punya kecerdasan, hingga senantiasa bisa mengakui, menyadari segala hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna
وتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي راتين أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه دادا تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.